Pasti kalian nemuin orang-orang di sekitar kalian, keluarga kalian, atau malah kalian sendiri yang kayak gini nih. Itu sering sedih, kayaknya depresi deh. Aku susah fokus nih. Fix ini ADHD. Aku suka panik nih di keramaian. Kayaknya aku punya anxiety. Akhir-akhir ini tampak banyak sekali loh lonjakan soal self-diagnose. Sebagian dikarenakan adanya algoritma media sosial, misalnya kayak Instagram dan juga TikTok, yang dianggap sebagai platform yang memiliki kontribusi besar sehingga membuat orang-orang sering mengidentifikasi dirinya memiliki gangguan mental tertentu, terutama di kalangan anak muda. Terus apa sih self-diagnose atau diagnosis diri? Yaitu proses mengidentifikasi diri memiliki gangguan mental tertentu tanpa diagnosis dari profesional seperti psikolog ataupun dokter setelah mereka membaca di internet. Kemudian mereka ini yakin nih kalau memiliki gangguan mental tersebut tanpa adanya diagnosis formal. Apa sih penyebab seseorang melakukan self-diagnose atau diagnosis diri? Yang pertama, sekarang karena kita sehari-hari pakai internet kemana-mana tuh ya, apa-apa tinggal buka. Nah, jadi mau cari informasi kesehatan pun tinggal buka Google gitu. Nah, sekarang biasa disebut dengan Google Doctor atau secara sains biasanya disebut dengan cyberchondria, yaitu mencari informasi kesehatan secara berlebihan berulang di internet. Lalu biasanya juga kesulitan terkait dengan biaya, kurangnya waktu luang, dan juga melimpahnya informasi di internet yang itu tidak berdasarkan dengan sains. Kemudian ada juga rasa ingin tahu. Kita punya kebutuhan tuh ketika ngalamin sakit tertentu atau gangguan tertentu, pengen cepet-cepet buat cari tahu, akhirnya langsung buka. Lalu ketakutan untuk pergi ke profesional, khawatir terhadap stigma dan juga hambatan lain untuk mengakses layanan kesehatan mental. Kemudian ada juga nih sekarang yang ramai di sosial media, tren fenomena kesehatan mental yang menjadi populer dan seringkali diromantisasi. Lalu apa sih bahayanya self-diagnose atau diagnosis diri? Pertama, bisa terjadi underdiagnosis. Seseorang tidak menyadari kondisi yang sebenarnya serius dan bisa berpotensi fatal. Yang kedua, overdiagnosis, yaitu kepanikan karena merasa memiliki gangguan yang berat yang mungkin sebenarnya tidak ada. Faktanya, riset yang kami lakukan, seseorang yang mencari informasi kesehatan berlebihan di internet justru menambah kekhawatiran dan kecemasannya. Ketiga, misdiagnosis atau salah diagnosis, yang itu bisa menyebabkan penanganan dan pencarian bantuan yang tidak tepat. Beberapa gejala terkadang serupa atau mirip, sehingga ketika melakukan self-diagnose seringkali tidak tepat. Kalau diagnosisnya salah, bisa saja mendapat terapi yang tidak tepat. Terakhir, stigma dan diskriminasi, termasuk stigma terhadap diri sendiri yang dapat memperburuk kondisi. Teman-teman perlu tahu, depresi bukan hanya soal merasa sedih karena hati yang buruk. ADHD tidak berarti hanya menjadi lebih aktif dari biasanya dan sulit berkonsentrasi. PTSD bukan sekedar rasa kesal atau kecewa karena pengalaman yang tidak menyenangkan. Gangguan panik bukan hanya soal rasa takut sesaat. OCD tidak sekedar kebiasaan terorganisir dan mematuhi aturan secara ketat. Dan bipolar bukanlah perubahan suasana hati yang biasa atau sekedar moody. Self-diagnose tidak bisa menyembuhkan kekhawatiranmu, tapi justru menambah kekhawatiranmu. Identifikasi diri, bukan diagnosis diri. Lalu pergilah ke psikolog klinis untuk mendapatkan diagnosis formal dan intervensi yang tepat. Saya Zo, psikolog klinis Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sampai jumpa di konten berikutnya.